welcome back to our YouTube channel Five Side. Turn on the vibe, live the style. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal compare antara jurnal dan skripsi di Universitas Indonesia Membangun. Yes. Dan kita ini mahasiswa ilmu komunikasi semester akhir dan angkatan pertama. Kebetulan kita angkatan pertama di Universitas Indonesia Membangun karena baru ya prodinya untuk ilmu komunikasi sendiri. Jadi penuh tantangan ya dan uji coba ya dan uji coba betul di sebagai mahasiswa Inaba khususnya ya di angkatan pertama ini ya. Jadi sebenarnya lebih kita ngebahas lifestyle sebagai yang memilih dari jurnal dan juga memilih skripsi. Jadi kayak lebih ke kenapa sih kamu milih skripsi, kenapa sih kamu milih jurnal gitu, khususnya untuk mahasiswa Inaba karena kita mahasiswa Inaba kebetulan. Jadi ya this is the topic for today. Dan kita juga ngasih tahu ya proses dari pembuatan misalkan dari jurnal, skripsi. Jadi harus banget nonton sampai akhir. Betul. Semoga bermanfaat untuk kalian. Let's check it out. Oke, sekarang aku mau tanya nih, kalau misalkan jurnal nih, karena kan aku pilih skripsi ya. Kalau jurnal itu tantangannya itu gimana sih dalam pembuatan dari awal sampai akhir? Tantangannya banyak. Sebenarnya ya plus minus lah ya. Cuman tantangannya sendiri harus cepat kerja deh, itu pertama harus cepat karena kan kalau rumah jurnal itu ada bulan-bulan tertentu yang upload gitu, nggak setiap bulan ada rumah jurnal yang upload gitu ya. Jadi harus menyesuaikan dengan waktu rumah jurnal yang kita akan upload gitu. Jadi itu tantangan terbesarnya, berarti nulisnya harus cepat dan gak boleh dinanti-nanti gitu. Jadi lebih ke situ sih tantangannya. Terus juga dalam segi revisian pastinya sama-sama banyak lah ya, mau skripsi mau jurnal. Cuman kan kalau jurnal tuh si revisiannya dari dosen iya, dari rumah jurnal iya gitu. Jadi kadang udah boleh upload gitu ya dari pembimbing, tapi tiba-tiba dari pihak rumah jurnalnya ini masih ada yang harus direvisi bla bla bla, karena memang harus menyesuaikan kan dengan rumah jurnal. Kayak gitu sih tantangannya paling. Dan enaknya itu kayak tadi plusnya ya. Plusnya tadi sih lebih ke waktu pekerjaannya cepat, dan kalau aku pribadi ya cepat dan dan beruntungnya lagi aku tuh punya pembimbing dan pembimbing dan kaprodi yang sama gitu. Jadi aku nggak perlu bolak-balik minta tanda tangan revisian dan segala macam. Jadi satu orang aja yang revisi gitu. Kalau di kampus apa tantangan dalam pembuatan skripsi ini? Kayaknya kan tiap hari mumet gitu ya pikirannya. Bener banget. Tantangannya kalau dari aku sebenarnya karena memilih si penelitiannya ini selebgram gitu. Jadi agak susah buat nyari waktu si selebgram ini nih buat wawancara, karena dia tuh terlalu sibuk banget, jadi agak susah. Terus ditambah untuk di sempro sih lumayan ya. Gimana? Ceritain dong gimana pengalaman sempro. Untuk pengalaman sempro untuk aku pribadi, alhamdulillahnya tidak terlalu ribet dan tidak terlalu dibantai juga sih kayaknya ya. Cuman ya revisi pasti ada, tapi nggak terlalu, menurut aku tidak terlalu banyak gitu revisinya, dan bisa cepat revisian. Tapi itu nih sih deadline-nya ya. Deadline revisinya berapa? Cuma 1 minggu. Nah itu dia agak lumayan di pressure juga nih sama dosen-dosen. Cepat kayak gitu juga sih skripsi tuh. Udah sih kayak gitu aja. Kalau plusnya apa? Sama sejauh ini gitu kamu rasain plusnya apa ya? Kalau plusnya karena sama dosen ya, internal gitu. Jadi lebih lebih mudah mungkin ya dicek, jadi nggak harus melalui proses di publik gitu kan kayak jurnal. Jadi diprosesnya sama dosen, jadi mungkin lebih gampang juga buat diskusinya. Betul. Kalau skripsi kan memang diuji dan direvisinya sama dosen dan penguji gitu. Jadi ya kalau mau revisian nggak ke kampus gitu ya, dan pasti minim miskomunikasi ya kalau misalnya kayak revisian secara langsung gitu.
Kalau misalkan Juna nih, proses awalnya kayak gimana? Sebenarnya kalau proses awal pastinya kita harus nentuin dulu penelitian kita dong, kayak penelitian kita tuh lebih kemana sih gitu. Kalau aku pribadi kan memang dari awal sudah menentukan mau komunikasi budaya, karena kenapa ngambil komunikasi budaya, karena aku suka explore kayak kultur-kultur baru gitu. Dan aku tuh suka liatin budaya-budaya dari luar daerah, karena kan aku ngambilnya dari Aceh ya gitu, which is bener-bener itu budaya yang pertama kali aku lihat gitu pada saat itu gitu. Jadi unik aja sih gitu. Kita harus tahu apa yang jadi permasalahan kita gitu. Jadi itu salah satu tips yang pertama, harus nentuin juga ya kesukaan kita tuh apa. Jadi biar kita tuh nggak terbebani ya mungkin sama si penelitian ini. Jadi selama pengerjaan juga bebannya lebih berkurang dikit ya. Kalau misalnya ya berkurang dikit, meskipun ya tetap pusing-pusing gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita memang interest ke penelitian itu, kita pasti akan gampang gitu ngerjainnya, dan nggak sulit gitu. Nggak sulit sih, sulit, tapi maksudnya kayak bebannya lebih berkurang lah gitu kalau misalnya kita benar-benar interest gitu. Iya, karena udah paham juga ya. Benar, karena aku kebetulan risetnya juga udah lama gitu. Terus setelah dapet nih judul yang menarik dan emang udah jadi kesukaan gitu lah ya mungkin. Terus selanjutnya apa nih proses selanjutnya? Selanjutnya ya paling aku juga untuk judul itu sempat revisian 3 kali. Jadi kalau misalnya judul pertama nih udah oke, terus tiba-tiba kan kita disuruh bikin latar belakang dan sebagainya gitu. Nah tiba-tiba diganti judulnya di tengah jalan, terus ya kualitatif ya seperti itu. Kualitatif ya kan. Terus akhirnya aku sempat ganti 3 kali gitu, dan di judul yang final ini setelah menentukan judul dan masalah, kita bikin latar belakang, which is kita harus tahu banget ya si objek yang kita teliti itu seperti apa gitu latar belakangnya. Dan so kita harus benar-benar riset gitu. Terus juga ngerjainnya arahannya dari bab 1 sampai bab 3 dulu sih sama. Kalau kamu gimana? Sama tapi kalau aku nggak terlalu banyak diubah judulnya, cuman 2 kali. Dan di awal juga emang udah di ACC judulnya tuh emang ya udahlah itu aja gitu. Terus kayak karena mungkin beda juga ya proses ininya dari jurnal sama skripsi. Kalau skripsi ini bab 3 harus dari bab 1 sampai bab 3 itu harus SUP, sedangkan kalau jurnal kan yudisium ya? Enggak, jadi bukan. kalau lanjut gimana? Kalau jurnal itu kan kalau misalnya sudah dari bab 1 sampai bab 3 itu kita minta tanda tangan ke Kaprodi dan pembimbing sebagai acuan kalau misalnya ini bab 1 dan bab 3 itu udah udah di ACC gitu, udah betul. Nah, itu tanda sudahnya. Kalau misalnya kalian kan tanda tangan iya dan harus revisi juga dan SUP juga gitu. Nah, kalau jurnal itu plusnya tadi kita nggak perlu SUP, jadi cukup minta tanda tangan aja di lembar pengesahan gitu. Tapi ngerjainnya pasti kalau tipikal orangnya nyantai kayaknya bakal sulit gitu buat ngejar waktunya kalau di jurnal. Iya, jadi gitu bedanya dari mulai SUP jurnal tuh kayak gitu. Kalau skripsi harus revisi dulu, SUP dulu, benar-benar di sidang gitu ya. Kalau jurnal enggak, jadi cuma minta tanda tangan aja gitu. Terus kalau misalkan bab 4, bab 5 ya udah, kalau skripsi sidang lagi gitu. Sidang lagi. Terus baru selesai kayak gitu baru bisa yudisium. Kalau misalkan jurnal beda ya juga ya. Tapi revisian dulu kan setelah sidang harus revisi baru yudisium. Oke, jadi makanya tadi skripsi itu ngerjainnya nggak bisa yang cuma sebulan 2 bulan, tapi butuh lebih dari itu gitu. Jadi emang buat orang yang ngerjainnya nggak mau terburu-buru itu good choice banget gitu ya untuk milih skripsi gitu. Oke, kan kakak Sheila kan udah semester akhir ya. Nah, kalau kamu pilihnya tugas akhirnya apa? Kalau aku kebetulan tugas akhirnya pilih jurnal. Ya, sebagai tugas akhir. Kalau kamu sih? Kalau aku tugas akhirnya memilih skripsi. Kenapa?
Kenapa skripsi? Asik, kita udah mulai masuk nih, kita udah mulai masuk. Kenapa skripsi? Karena menurut aku skripsi lumayan agak menantang, bukan agak lagi tapi menantang sekali gitu ya. Karena ada SUP, terus SUP tuh kayak sempro gitu ya untuk seminar dari proposal kita, menjelaskan dari bab 1, bab 2 sampai bab 3. Terus ini nih yang paling dar-der-dornya tuh di sidang akhir sampai dari bab 1 sampai bab 5 gitu. Jadi menurut aku itu karena pasti lumayan menantang menghadapi dosen-dosen yang akan menanyai kita yang uji gitu ya. Jadi lebih membara gitu. Jadi aku pilih skripsi. Kalau kamu kenapa pilih? Kenapa jurnal? Pada akhirnya sebenarnya tadinya juga aku mau skripsi, tapi karena kan penelitian aku ini udah aku cari gitu, risetnya tuh udah dicari dari aku semester 4 ya, atau 5 gitu, 5 dari semester 5 waktu itu kebetulan aku ada ikut program kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa. Jadi aku ke luar pulau, yaitu tepatnya di Aceh. Nah di sana nyari tentang salah satu apa sih yang bisa jadi objek buat penelitian aku gitu, karena memang udah disuruh gitu, udah ada kesempatan kita bisa datang ke sana, cari apa aja yang bisa dijadiin buat tugas akhir. Nah akhirnya aku mikir mending jurnal aja, karena menurut aku jurnal itu sebenarnya dua-duanya tergantung penulisnya ya. Mau skripsi atau jurnal itu ada plusnya masing-masing, tapi kenapa akhirnya memilih jurnal? Karena menurut aku lebih cepat aja gitu, karena pengen cepet-cepet selesai, dan memang udah dari awal udah ada target ini bulan sekian harus sudah upload dan tercapai. Jadi karena udah ada target makanya pilih yang lebih cepat gitu ya. Kalau skripsi juga sebenarnya bisa lebih cepat ya, tapi kan ada harus menunggu sidang dulu apa segala macam gitu, itu akan menguras energi, pikiran gitu ya, uang juga jurnal juga pasti. Oh iya ya, lebih juga, ini ya jurnal kayaknya uang juga menguras gitu, tapi ya balik lagi sih, itu preferensi orang kan beda-beda ya, lebih sukanya yang mana ya. Tapi sebenarnya mau jurnal atau skripsi itu tergantung dari orangnya juga ya. Kalau mau cepet ya pasti orangnya gercep juga ngerjainnya, kalau lama ya lama. Mau jurnal mau skripsi sebenarnya sama aja gitu ya. Oke, sekarang aku nih nanya sama kamu, kalau dosen pembimbing khususnya di Inaba gitu ya, pemilihan dosen pembimbing itu sistemnya kayak gimana? Apakah kita pilihan sendiri atau memang udah dipilihin gitu? Kalau dari waktu semester 7 ya, mulai kita tuh nulis judul sementara dulu sih. Terus setelah itu kita dikasih dosen pembimbing yang memang spesialis dari judul yang kita tulis gitu lah. Jadi yang menyesuaikan sama dosennya juga. Jadi biar mungkin nanti si penelitian ini memang bisa lebih baik gitu ya, karena sesuai sama si dosennya gitu. Mungkin mau nambahin juga kan, kalau kita kan tadi udah list judul nih, misal udah kelihatan kan dari judul kalau ini tuh komunikasi interpersonal, komunikasi budaya, atau misalnya branding gitu ya, itu udah kelihatan dari judul. Jadi nanti pasti disesuaikan judulnya itu dengan dosen yang spesialisnya di bidang itu. Misal untuk budaya dipilihkan dosen pembimbing yang memang paham di komunikasi budaya. Ya sih Kak, jadi kayak mungkin udah sih nulis dulu aja. Makanya nih cari judulnya tuh yang memang bener-bener sesuai banget gitu sama gaya kita. Tapi sebenarnya bisa juga ganti dosen pembimbing ya. Kalau misalkan udah sebelum mengajukan diri siakat ya, jadi bisa ganti dulu nih dosen pembimbingnya yang memang menurut kamu tuh nyaman gitu sama si dosen ini gitu. Bener banget tadi, karena kan memang kalau ditakutkan gitu kalau kita milih sendiri, mahasiswanya akan condong ke satu pihak gitu ya. Jadi dan takutnya tidak ada kesesuaian antara kita, maksudnya penelitian kita dengan dosen spesialisasi di si dosennya gitu. Jadi memang lebih benar dipilihin gitu ya. Kalau semisal kalian udah mencari dosennya, berarti kalian harus bikin judul yang sesuai dengan spesialisasi si dosen tersebut. Betul banget. Kayak siapa ya? Ada ya? Ada ya, siapa ya? Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Ci, mungkin tips dari kamu sendiri biar
apa ya, biar penelitiannya tuh gak ikut-ikut orang tuh gimana sih gitu. Yang pertama harus tetap kesukaan kita ya, itu dulu biar jalaninnya juga nyaman. Terus yang kedua jangan ikut-ikutan. Kalau misalkan orang lagi jurnal semua tapi kalian pengen skripsi, ya udah skripsi aja gitu. Kalau mau kalau mau misalkan jurnal tapi yang lain skripsi, ya udah jurnal aja. Jadi ikutin sesuai maunya kita gitu ya. Jadi ya biar nyaman sih, terus juga enjoy gitu ngerjainnya. Kayak jangan mentang-mentang apa ya, teman-teman pada jurnal terus kita ikut-ikutan, udah deh jurnal aja, tapi kitanya nggak mampu untuk mengerjakan secara cepat. Itu takutnya kan nggak beres gitu sih penelitiannya, ditakutkan nanti harus ngontrak semester lagi. Nah gitu ya, jadi buang-buang waktu, buang-buang uang gitu ya guys ya. Betul lah. Jadi mending disesuaikan dulu sama kesukaan kalian. Kalau misalnya kalian pengen yang nyantai, ya pilih skripsi tapi deg-degan gitu ya. Itu dia yang menantang banget ya. Ya jurnal gitu, tapi tetap deg-degan sih jurnal juga ya kalau misalnya kalau nggak kekejar gitu ya waktunya. Makanya kalau misalnya jurnal, sebenarnya skripsi juga sih ya, keduanya tuh apapun pilihan kalian, misalnya kalian tuh harus punya apa ya, target goals kalian buat kerjain tugas akhir. Misalnya di di minggu pertama itu kita ngerjain bab 1, terus kita di minggu kedua ngerjain bab 2 dan sebagainya gitu. Itu tergantung masing-masing dari kalian untuk apa ya, menyesuaikan waktunya sendiri. Tapi harus emang ada apa ya, target itu tadi ya. Jadi kalian mau lulus bulan apa tuh harus udah ada gitu. Pas kalian nulis tuh kalian udah, jadi tenang gitu kalau misalnya apa yang tercapai gitu ya, si list yang udah kita tentukan itu tuh bener-bener lega banget gitu. Apalagi kalau Gen Z nih ya, lifestyle-nya harus ditekan terus ya, pressure nih biar bisa ngerjain. Jadi sebenarnya bisa aja sih kalau misalkan kalian punya dospem yang, mending milihnya yang lumayan bisa pressure gitu ya, kalian gitu. Jadi bisa aja nanti ngerjainnya juga bisa jadi lebih apa ya, lebih cepat gitu ya. Dan beruntungnya kita di Inaba dosen-dosennya nge-push kita ya, maksudnya nge-push ini di dalam arti yang baik gitu ya, kayak biar kita cepat lulus, biar kita nggak bolak-balik kampus terus gitu. Beruntungnya itu sih, kita punya dosen di Inaba yang bener-bener nge-push kita, terus juga support kita dan bantu kita gitu dalam kalau misalnya kita ada kebingungan dan sebagainya. Iya, benar banget. Jadi buat kalian gitu ya, pilih aja nih, mau dari sekarang mungkin yang nonton gitu, pilih aja dulu nih mau jurnal atau skripsi, terus passionnya kayak gimana gitu ya, mau memilih judul kayak gimana, lebih diperhatiin lagi sih judul ya kayaknya. Jadi biar ke bawahnya juga bisa nyambung. Kalaupun memang ada perubahan judul nggak banyak gitu si revisinya. Benar banget. Oke, lanjut closing. Oke, mungkin pembahasan apa ya, jurnal dan skripsi ini pada kesimpulannya emang plus minus gitu ya. Itu tergantung orangnya lagi mau pilih yang mana, lebih suka yang mana, condong ke yang mana, itu tergantung orangnya lagi. Pokoknya semangat buat kalian yang mau ngerjain tugas akhir dan mau tentuin dari awal-awal, jangan ngedadak mau jurnal atau skripsi, tentuin dari semester 5 lah ya. Iya, nyusun dulu aja. Bener, nyusun aja gitu. Jadi udah ada bayangan gitu ketika nanti benar-benar kalian nulis. Iya, itu aja sih mungkinnya untuk pembahasan kali ini. Jadi buat kalian di next episode jangan lupa buat stay tune gitu ya, pantengin terus episode selanjutnya yang bakal kita videonya bakal ada pembahasan yang gak kalah menarik nih. Betul banget. Jadi harus banget nanti nungguin nih next episode apa lagi gitu ya. So stay fighting, stay real, bye.